أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur imam poli lau lisisi ala pasangan nama Allah taala wasewa wadi ka wadi so pasangan ini ada. Wa bacayan ini lalu bisa buat nurek isya ina dapat penyapa nurek ni umur malake tuh manjapa bisi-bisingan dan dia tempat atau ada kelemahan dan berbakat. Begitu pula salawat dan salam tidak lupa dikirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang berjalan seperti saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong merupakan suatu penyakit hati yang dimana pengidapnya merasa bangga, merasa tinggi atas dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong ini hanya dapat disembuhkan berdasarkan kesadaran diri bagi pengidapnya sendiri, karena sifat sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Dan apabila sifat sombong tidak bisa disembuhkan, maka perbuatan Allah yang akan diterimanya sebagai ganjarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, la yadkhulul jannah illa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dan artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Harus Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hal sifat sombong, yaitu yang pertama dapat mematikan hati. Dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 35, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighayri sultanin atahum fadharakatan 'inda Allahi wa 'inda alladzina amanu kadzalika yataqallahu 'ala qulubil kafirin. Yaitu orang-orang yang memperdengarkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, memutuskan kemuliaan Allah bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji mati hati orang-orang yang sombong dan membawa buruk. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati seseorang yang memiliki sifat sombong sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Dan bahaya sifat sombong yang kedua adalah dijauhi oleh sesama manusia. Sifat sombong akan selalu memandang tinggi atas dirinya sendiri. Selalu dia merasa lebih baik dari seseorang.
selalu memuji kelebihan dirinya sendiri dan menjatuhkan orang lain sehingga orang lain dapat tersakiti hatinya. Dan apabila orang lain sudah tersakiti hatinya dan dia merasa terzalimi, lalu orang tersebut berdoa kepada Allah, maka doa akan kabul. Karena sungguhnya doa-doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keuntungan yang dia dapatkan kecuali orang yang sombong pula, dan bahkan temannya sendirilah nanti yang akan menjatuhkan dirinya sendiri. Karena semuanya orang sombong juga tidak menyukai orang yang sombong. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahaya sifat sombong yang ketiga adalah menjadi penghuni neraka. Orang yang memiliki sifat sombong akan dibenci dan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi mereka pengikut iblis yang berbuat sekehendak hatinya dan tidak akan pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tempat yang kecuali neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar dan sombong. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat di mana seorang ulama bersama dengan seorang sahabatnya, dan seorang sahabatnya ini adalah orang yang kaya raya. Mereka sedang dalam perjalanan untuk memenuhi suatu undangan, dan di mana pada perjalanan tersebut pengusaha kaya ini bertemu dengan seorang pengemis, dan pengusaha tersebut dengan kedermawanannya langsung memberikan uang 50.000 kepada pengemis tadi. Bayangkan bagaimana senangnya pengemis tadi yang biasanya hanya mendapat uang 2.000, 3.000 atau 5.000, tapi sekarang tiba-tiba ada yang memberikan uang 50.000. Karena senangnya sang pengemis ini pun langsung memanjatkan doa, langsung berdoa untuk pengusaha tersebut. Tapi melihat pengemis ini berdoa untuknya, pengusaha ini langsung berkata, kamu tidak perlu berdoa, simpanlah doamu untuk dirimu sendiri, karena saya sudah kaya. Mendengar jawaban dari pengusaha tadi, pengemis itu pun langsung pergi menunggang pengusaha tersebut. Melihat perlakuan pengusaha kaya ini kepada pengemis tadi, sang ulama tidak tinggal diam. Dia langsung memberitahukannya bahwa janganlah kamu seperti bersebar sombong. Bagaimana dikatakan pengemis tadi adalah seorang malaikat. Dan mendengar ucapan dari ulama ini, sang pengusaha pun langsung mengejar pengemis tadi, tapi dia sudah tidak bisa melalui. Dan setelah kejadian ini, semua usaha dari pengusaha kaya tersebut, semua harta-harta dari pengusaha ini bangkrut dan hilang. Jadi itulah tadi bahaya sifat sombong. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa kisah tersebut hendaknya bisa kita jadikan suatu pelajaran agar kita selalu berhati-hati dalam berkata, berbuat dan menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji sawi di dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan langsung membalasnya di kehidupan dunia dan akhirat, dan nanti tidak akan dimasukkan kita ke dalam surga. Dan sebagai kesimpulan, itulah tadi beberapa bahaya dari sifat sombong, yaitu yang pertama mematikan hati, yang kedua dijauhi oleh orang lain, yang ketiga dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan
kita terhindar dari sifat sombong, dan akhirnya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi ya hayy. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allah